Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Bayang-bayang Pelakor episode 33. Tisha mengangkat teleponnya dan menuruti perkataan Arya. "Halo," ucap Tisha. "Halo Tisha," ucap Reno dari seberang sana. "Iya, kamu kenapa telepon aku?" tanya Tisha dengan perasaan gugup. Jantungnya berdetak dengan kencang, seakan hendak keluar dari rongganya. "Aku perlu bicara sama kamu," kata Reno dengan serius. Arya yang mendengarnya semakin mempertajam pendengarannya. Matanya menatap Tisha lekat dan semakin penasaran dengan apa yang akan Reno katakan. "Bicara soal apa? Aku gak ada urusan sama kamu. Udah ya." Tisha langsung mematikan teleponnya dengan menyentuh tombol merah di layar ponselnya. Arya dengan sigap ingin menghalanginya, tapi Tisha sudah lebih dulu mematikan teleponnya. "Kenapa kamu matiin teleponnya?" Reno belum selesai bicara, tanya Arya dengan sangat marah. "Udahlah Mas, aku kan udah bilang aku gak ada urusan sama dia," jawab Tisha. "Kalau kamu memang gak ada apa-apa, kenapa kamu mesti matiin teleponnya? Aku semakin yakin kalau kalian memang ada apa-apanya." Arya semakin kesal dengan sikap Tisha. "Ribet banget ya kamu Mas. Ya udah, aku telepon Reno lagi biar kamu puas." Tisha mengambil telepon genggamnya lagi lalu menghubungi Reno, tapi Arya langsung merebutnya. "Gak perlu. Ada hal yang lebih penting dari itu." Arya menarik tangan Tisha dengan kasar. Tisha dengan terpontang-panting mengikuti langkah Arya. "Kita mau kemana sih Mas?" tanya Tisha sambil berusaha melepaskan tangannya. Tapi pegangan Arya semakin erat. "Ke rumah sakit. Aku gak mau buang-buang waktu lagi," ucap Arya dengan tegas. Dia terus berjalan tanpa ragu menuju mobil yang terparkir di depan rumahnya. "Au, sakit Mas. Lepasin aku," teriak Tisha. Arya tak menghiraukan perkataan Tisha. Sesampainya di mobil, Arya membuka pintu mobil dan mendorong Tisha masuk ke dalam mobilnya. "Mas, kamu apa-apaan sih? Aku ini lagi hamil.
Kalau ada apa-apa dengan bayi kita gimana? Tisha mulai mengeluarkan air matanya. Lagi-lagi Arya tak menghiraukan perkataan Tisha. Dia masuk ke dalam mobil, lalu melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit. Mas, kita bisa bicarakan semuanya baik-baik. Jangan seperti ini dong, Mas, ucap Tisha merengek, mencoba membujuk Arya. Aku tak perlu bicara. Aku hanya butuh untuk tahu anak yang kamu kandung itu anak aku atau bukan, jawab Arya tegas. Ini anak kamu, Mas. Harus berapa kali sih aku bilang kalau ini tuh anak kamu? Aku perlu bukti, bukan cuma sekedar perkataan kamu saja. Baiklah, Mas. Kalau kamu memang mau membuktikan bahwa ini anak kamu atau bukan, terserah kamu saja. Aku ikuti mau kamu. Kamu tega sama aku. Udahlah, Tisha. Aku lagi gak ingin berdebat. Gak lama lagi kita sampai. Aduh, Mas, perutku, ucap Tisha sambil memegang perutnya. Kamu jangan banyak alasan deh. Gak lama lagi kita sampai di rumah sakit. Kita harus membuktikan semuanya. Au, sakit, Mas, perutku sakit sekali, teriak Tisha lagi sambil meremas-remas perutnya. Tisha, kamu pasti cuma mau menghindarkan, ucap Arya sambil menyetir dan sesekali menoleh ke arah Tisha. Enggak, Mas, ini beneran sakit, Mas. Air mata Tisha kembali menetes. Ada darah yang mengalir di sela paha hingga ke kakinya. Tolong aku, Mas, sakit. Aku gak tahan, teriak Tisha sambil menangis sekencang-kencangnya. Arya kembali menoleh ke arah Tisha. Yang awalnya dia berpikir bahwa Tisha hanya berpura-pura. Dia kaget saat melihat darah di paha Tisha yang menetes hingga ke kakinya. Tisha, kamu kenapa? Arya mulai panik. Mas, sakit. Tisha terus menangis sambil memegang perutnya. Kamu tenang ya. Gak lama lagi kita sampai di rumah sakit. Arya langsung menambah kecepatan mobilnya. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di rumah sakit. Tisha dibawa masuk ke ruang pemeriksaan dan langsung ditangani oleh dokter. Arya menunggu di luar ruang pemeriksaan. Niatnya ingin mengetahui siapa ayah dari anak yang ada dalam kandungan Tisha. Tapi kandungannya malah bermasalah seperti ini.
Tak lama kemudian, seorang dokter keluar. "Dok, bagaimana keadaan Tisha?" tanya Arya yang langsung menghampiri dokter tersebut. "Pak Arya, bisa ikut ke ruangan saya?" ucap dokter tersebut. Dokter langsung berjalan menuju ruangannya yang tidak jauh dari tempat itu, disusul oleh Arya yang berjalan di belakangnya. "Suami Bu Tisha mana ya, Pak? Saya belum pernah melihat dia menemani istrinya," ucap dokter tersebut saat duduk di kursi dalam ruangannya. Dokter yang biasa memeriksa kandungan Tisha dan juga yang memeriksa Siska saat ingin program kehamilan tidak mengetahui bahwa Tisha adalah istri Arya juga. Dia berpikir bahwa Arya hanya memiliki satu istri, yaitu Siska. "Suaminya lagi keluar kota, Dok," jawab Arya berbohong. "Ada apa dengan Tisha, Dok?" tanya Arya. "Begini, Pak, Tisha mengalami keguguran." "Apa, Dok? Keguguran?" Arya kaget mendengar perkataan dokter. Dia menghela nafas panjang berkali-kali. "Iya, Pak. Maaf, kami tidak bisa menyelamatkan bayinya," kata dokter. Arya tak berkata apapun. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangannya dengan kasar. Bagaimana dia bisa membuktikan kalau itu anaknya jika Tisha mengalami keguguran? "Oh iya, Pak Arya, hasil tes kemarin waktu Bapak sama Ibu Siska sudah keluar sejak lama. Saya tunggu kedatangannya, tapi Bapak sama Bu Siska tidak datang. Pihak rumah sakit juga sudah mencoba menghubungi Bapak," kata dokter lagi sambil mengambil sebuah lembaran kertas putih. Arya tiba-tiba teringat. Seminggu sejak Siska pergi, dia memang mendapat telepon dari pihak rumah sakit, tapi diabaikannya. Arya berpikir waktu itu tak penting lagi mengetahui hasilnya karena Siska sudah pergi dari rumahnya. Dia tak mungkin bisa melanjutkan program kehamilan. "Oh, iya, Dok, maaf. Beberapa minggu ini saya memang cukup sibuk, jadi belum sempat datang." "Baik, Pak, saya harus sampaikan. Jadi berdasarkan hasil tes, Bapak mengalami azoospermia, atau bisa dikatakan tidak menghasilkan sel sperma sama sekali, jadi tidak bisa membuahi sel telur," lanjut dokter. "Apa, Dok?" Arya sontak kaget mendengar perkataan dokter tersebut.
Nantikan episode selanjutnya dan mohon dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Thanks for watching.